Ketika saya masih kecil, semua orang mengatakan bahwa saya adalah pas bunga yang gak berguna. Katanya ya guys, Zolusi itu diseret ke kamar mandi dan bahwa Zolusi menghubungi temannya untuk meminta pertolongan. Namun sekarang dia bertanya mengapa Zolusi seperti menuangkan air kotor ke dirinya. Hi everyone, I'm Mr. Kim dan selamat datang ya guys ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys, lagi dalam kondisi nggak baik aja? Apapun yang terjadi, kalian nggak boleh menyerah ya. Ayolah semangat, fighting! Well guys, dalam video kali ini, aku akan memberikan update informasi soal Zolusi, yang mana belum lama ini ada sebuah pengungkapan yang cukup mengejutkan dan juga membuat netizen, terutama penggemarnya Zolusi, itu menjadi sangat sedih banget dan juga sakit hati melihat apa yang terjadi dengan sang idol. Maksudku sang idola. Lantas, apakah yang terjadi? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. By the way, sebelumnya aku izin dulu ya guys untuk nge-affiliate produk-produk haircare yang aku pakai. Tapi tenang aja, aku udah taruhin time lapse. Jadi kalian gak usah risau, kalian bisa skip bagian ini. Oke, klik time lapse-nya ya guys. Anyway, ini adalah beberapa produk haircare yang aku pakai. Sedikit aja guys, nggak banyak-banyak banget sih aku pakai. Bener-bener basicnya aja, cuma ditambahin tonik doang sih. Untuk shampoo sendiri aku pakai ini, Natur yang aloe vera extract. Yang mana kandungan aloe vera extractnya inilah yang akan memberikan nutrisi sama rambut aku dan juga menjaga kesuburan rambut sehingga rambut itu tampak lebih sehat dan juga lebat. Selain itu aku juga pakai produknya Zing sih guys yang anti dandruff black shine. Nah, selain mengatasi permasalahan ketombean ya, ini juga dapat loh membuat rambut kalian itu tampak lebih hitam berkilau. Kenapa? Karena dalam produk ini terdapat kandungan ekstrak urang-aring dan juga kemiri guys. Terus conditioner ini yang paling penting. By the way, selama beberapa bulan terakhir aku pakai yang Herbal Essence Argan Oil of Morocco dan itu botol kedua yang aku pakai. Dari segi harga menurut aku cukup terjangkau banget dengan ukuran sebesar ini 400 ml. Harga yang dapat kalian lihat menurut aku sangat-sangatlah worth it. Dan conditioner ini ngebuat rambut itu menjadi lebih halus dan juga tampak lebih berkilau guys. Namun kalau kalian seandainya pengen nih rambut kalian tampak lebih hitam berkilau lagi atau 2 kali lebih halus, mungkin kalian bisa coba hair vitaminnya Emeron yang hijab ini. Dan guys, sekedar untuk informasi, hair vitamin ini juga dapat loh mengatasi permasalahan rambut yang bau apek dan juga lepek. Terus aku juga pakai tonik guys. Kalau toniknya sendiri aku pakai yang Natur juga, yang ginseng extract. Yang mana kandungan ginseng extractnya ini dapat merawat kekuatan akar rambut dan juga menjaga kesehatan kulit kepala sehingga rambut menjadi tetap sehat dan juga kuat. Ini aku pakai untuk mengurangi permasalahan rambut rontok guys. So gimana nih guys, tertarik nggak untuk coba? Kalau tertarik bisa cek tag produk. Dan teman-teman lanjut yuk ke topik pembahasan utamanya. Seperti yang sudah kita singgung tadi, kali ini kita bakal bahas nih tentang bagaimana update berita dari Zolusi. Seperti yang diketahui bahwa Zolusi akhir-akhir ini menjadi berita utama setelah laporan mengungkapkan bahwa sang aktris sedang berjuang melawan depresi berat dan afasia. Adapun agensi Zolusi lantas memberikan pengumuman bahwa sang aktris mengambil masa hiatus dari pekerjaannya untuk fokus pada pemulihan. Lebih lanjut, dalam pengumumannya mereka mengatakan, menanggapi opini publik baru-baru ini mengenai Zolusi, kami ingin memberikan penjelasan berikut. Setelah Zolusi dipastikan memainkan peran Ruan Yu dalam proyek drama Lovers, dia melakukan pekerjaan persiapan aktif dan memenuhi tujuan kontrak. Dia berpartisipasi dalam pembacaan kru. Pembacaan kru itu kayak, kan sebelum buat drama kan biasanya aktor-aktor bakalan melakukan reading dulu terhadap naskahnya bareng-bareng. Begitu. Next, baca lagi. Dia juga berpartisipasi dalam pengaturan tata rias, pembuatan film atau syuting maksudnya, dan pekerjaan lainnya yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selama proses syuting berlangsung, Zolusi mencurahkan banyak waktu dan energi untuk proyek tersebut. Pada tanggal 18, Zolusi tiba-tiba merasa gak enak badan dan lantas pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan sesegar mungkin. Saat ini, ia mengikuti instruksi dokter untuk melakukan pengobatan dan penyembuhan. Zolusi selalu berpegang pada niat awalnya sebagai seorang aktris, menghargai setiap kesempatan untuk tampil dan memperlakukan setiap pekerjaan dengan hati-hati. Selanjutnya, kami akan menjadikan keselamatan Zolusi sebagai prioritas utama kami dan menunda pekerjaan selanjutnya. Kami juga berharap bahwa semua orang yang peduli dengan Zolusi akan memberikannya ruang untuk beristirahat secara fisik dan juga mental. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana statement dari pihak agensi ataupun manajemen yang mengurus Zolusi.
By the way, kalian udah nonton nggak video aku yang part pertama? Nah, di part pertama kemarin kita kan udah ngebahas ya guys tentang bagaimana hashtag Truth for Zhao Lusi itu menjadi trending. Dimana dengan menggunakan hashtag tersebut, netizen banyak nih yang kayak bersuara dan meminta agar pihak-pihak yang terlibat, baik itu pihak kru dramanya ataupun agensi, berbicara mengenai kebenaran apa yang sebenarnya terjadi dengan Zhao Lusi. Namun sampai video ini dibuat, baik pihak-pihak yang terkait belum juga nih guys buka suara akan hal tersebut. Dan belum reda nih dengan masalah tersebut, kini muncul lagi sebuah laporan yang mengejutkan. Di mana menurut seorang teman dekat dari Zhao Lusi, bosnya yang merupakan CEO dari KU yang berusia lanjut secara fisik dan juga mental menyerang Zhao Lusi. Lebih lanjut cerita dari pengungkapan teman kayak gini. Jadi pada tanggal 31 Desember yang lalu, teman dari Zhao Lusi yang bernama Zurui memposting di sosial media disertai dengan screenshot obrolannya dengan Zhao Lusi, di mana pesan itu menunjukkan bahwa Zhao Lusi menghubungi temannya untuk meminta pertolongan. Dalam chat tersebut, Zhao Lusi menuliskan, "Selamatkan saya." Disebutkan lebih lanjut bahwa pada saat itu, Zhao Lusi adalah seorang aktris muda yang sebagian besar bekerja di drama online dan belum mendapatkan ketenaran yang luas. Pada kala itu, ia tinggal di rumah temannya di Beijing untuk melakukan audisi dan dia kembali pada suatu malam dengan tampak terguncang. Selama perjalanan audisi, Zhao Lusi itu telah dianiaya secara verbal oleh bosnya setelah gagal mendapatkan peran. Katanya ya guys, Zhao Lusi itu diseret ke kamar mandi dan dimarahi selama berjam-jam hingga jam 2 pagi. Dan bosnya menghina bakatnya dan mengkritik berat badannya. Si bos juga dituding nih kayak berusaha untuk menjambak rambutnya Zhao Lusi tetapi gagal. Penganiayaan tersebut terus meningkat nih guys. Dan ketika Zhao Lusi mencoba pergi, bosnya menyerangnya secara fisik dan juga memukulnya. Sementara itu dilansir dari Dimsum Daily, temannya ini udah bersikeras agar sang aktris laporin aja deh tuh bos. Namun sayang Zhao Lusi itu kayak ragu-ragu loh guys. Kenapa dia ragu-ragu melaporkannya? Nah hal itu lantaran Zhao Lusi itu nggak memiliki bukti dan takut nih orang tuanya nanti akan menanggung biaya kompensasi untuk mengakhiri kontrak bersama dengan agensi. Sehingga dia itu merasa kayak nggak berdaya. Sang teman lantas mengungkapkan nih guys bahwa bosnya Zhao Lusi itu bahkan menelpon loh orang tua dari sang aktris lalu membenarkan tentang bagaimana perlakuan yang dia berikan kepada Zhao Lusi. Sang bos lantas mengatakan bahwa itu dilakukan olehnya untuk mendisiplinkan sang aktris dan itu adalah untuk masa depannya. Sang bos lantas menyampaikan permintaan maaf singkat dan mengatakan bahwa penyerangan itu dilakukan karena pada kala itu dia mabuk dan pada akhirnya insiden tersebut dikesampingkan. Sementara itu sejak Zhao Lusi jatuh sakit dan mulai mendapatkan perawatan, banyak teman-temannya yang sudah mengungkapkan bagaimana situasinya. Selain Zurui, sebelumnya ada juga Wei Xiao. Wei Xiao sendiri mengungkapkan bahwa Zhao Lusi berada di ruang gawat darurat dan memiliki gejala afasia. Namun sekarang, sang aktris perlahan dapat berbicara dan mulai bisa berdiri dan terus melakukan pelatihan rehabilitasi. Selain itu, pada dini hari tanggal 1 Januari 2025, teman-temannya juga sudah mengunggah video dari rehabilitasi terbaru dari Zhao Lusi. Dari video-video yang dibagikan, kita dapat melihat ya guys bagaimana keadaan dari Zhao Lusi. Dari yang sebelumnya bisa berjalan dan bahkan berlari, kini Zhao Lusi hanya mengandalkan kursi roda untuk bergerak dan bahkan harus digendong oleh teman-temannya ke tempat tidur. Selain itu, dari foto yang diposting oleh Wei Xiao, Zhao Lusi juga hanya bisa makan dengan sendok dan tangannya itu terlihat kaku di saat memegang sendok. Bahkan terlihat jelas juga nih guys bahwa sulit bagi Zhao Lusi untuk mengunyah dan juga menelan. Namun, momen yang paling mengharukan adalah ketika Zhao Lusi mencoba untuk berjalan. Teman di belakangnya lantas tersenyum bahagia di saat melihat bagaimana Zhao Lusi sudah mulai bisa berjalan. Namun, sang teman nggak tahu bahwa Zhao Lusi sudah menangis. Sementara itu, pada tanggal 31 Desember 2024, Asosiasi Dukungan Nasional Zhao Lusi menerbitkan artikel yang berjudul "Kepada semua orang yang masih memperhatikan kebenaran tentang insiden Zhao Lusi." Artikel tersebut lantas mengumumkan tentang bagaimana penyakit Zhao Lusi dan rincian lebih lanjut, serta memberikan pertanyaan kepada para kru dan juga perusahaan. Lebih lanjut, artikel itu berbunyikan, "Sejak tahun ini kami mengetahui bahwa Ruth itu tidak memiliki agen dan dia harus melakukan banyak hal sendiri, bahkan pergi ke acara luar negeri dan berkomunikasi dengan orang-orang di bandara. Pekerjaan yang berlebihan dalam jangka panjang dan jadwal yang gak ada habisnya telah memberikan tekanan besar pada tubuhnya. Setelah syuting Lovers dimulai, Zhao Lusi mengurus syuting dan promosi drama tersebut. Dia menderita pilek dan juga demam dan masih bekerja sepanjang hari hingga larut malam.
Kemudian artikel itu menunjukkan nih guys bahwa Zolusi masih menjadi karyawan Galaxy Cool Entertainment. Mereka lantas meminta agar perusahaan sebagai salah satu produser untuk memikul tanggung jawabnya dan tidak menerima situasi di mana karyawan yang merupakan pasien rawat inap didorong untuk memikul tanggung jawab sendirian. Sementara itu, Zolusi sudah speak up nih guys tentang bagaimana kondisinya. Hal itu dapat dilihat ya guys dari bagaimana postingan terbaru dari Weibo-nya Zolusi. Di awal pernyataan, Zolusi meminta maaf dikarenakan telah menyita perhatian publik terkait apa yang terjadi dengannya. Dia juga mengungkapkan bahwa penyakit yang diderita olehnya tak mempengaruhi pekerjaan atau orang-orang di sekitarnya. Dia pun lantas mengatakan bahwa dirinya harus mengakui masalahnya sendiri dikarenakan ia relatif toleran. Dan baru setengah bulan ini dia menyadari bahwa jauh di lubuk hatinya dia sebenarnya bukanlah seseorang yang toleran sehingga dia merasa juga bertanggung jawab. Zolusi lantas menuliskan bahwa karirnya telah memberikan dirinya lebih banyak bantuan dan juga support. Dia juga sangat bersyukur dan beruntung bisa memahaminya. Dia lantas mengatakan, dukunglah bahwa kamu dapat memilih karir yang kamu inginkan dan kapan saja kamu berhak untuk melepaskan diri dari keadaan sulit yang membuatmu menderita dan melelahkan. Kapan saja kamu bisa berhenti jika kamu berani. Saya juga memahami bahwa semua orang telah dianiaya dan gak adil setelah mendengar terlalu banyak cerita buruk. Jika kamu ditutup-tutupi tanpa bantuan dan pelaku tidak berhenti dan semakin parah tanpa memandang pekerjaan, usia, jenis kelamin, saya pikir itu adalah hal yang salah. Sungguh keterlaluan membuka luka untuk membuktikan bahwa bukannya kamu tidak bisa memikirkannya, bukannya kamu tidak tahan, dan bukannya kamu tidak puas. Namun, apapun penyebab traumanya, tidak seorang pun kecuali dokter yang berhak menilai apakah kejadian tersebut serius atau justru menjadi penyebab penyakit. Atau dalam kata lain, menurut Zolusi nih guys, hal yang dapat mendiagnosis apakah itu penyebabnya atau tidak adalah dari dokter sendiri. Begitu. Yang dapat aku tangkap sih kayak gitu guys. Kemudian dia juga menceritakan kembali kayak gini. Pada tahun 2019, saya merasa tertekan dan juga berkata, jangan membuat keributan dan ayo mulai apapun yang kamu inginkan. Saya juga merasa bahwa saya terlalu sok dan juga sensitif serta tidak memperhatikan psikologis saya sendiri dan itu adalah masalah. Tahun 2021, saya merasa ada serangga yang merayap di tubuh saya dan saya tertusuk jarum yang disertai dengan alergi. Saya lantas pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan obat dan suntikan, tetapi gejalanya tidak kunjung hilang dan saya pun memulai pengobatan untuk menghilangkan stres emosional. Tahun 2023, pneumonia, emfisema, pityriasis rosea, urtikaria, keringat malam hingga tuli saraf terbangun. Dan berbagai cerita meninggalnya sanak saudara dan kanker terjadi silih berganti dalam kurun waktu yang singkat. Namun, kejadiannya begitu dahsyat hingga terus diabaikan. Baru pada tahun 2024, saya mulai sering mengalami muntah-muntah, pusing, nyeri sendi, nyeri tulang belakang leher, dan gejala somatik lainnya yang jelas, serta alergi yang semakin parah. Ketika saya masih kecil, semua orang mengatakan bahwa saya adalah pas bunga yang gak berguna. Ketika saya mengikuti les di luar sekolah, saya dipukuli di asrama guru. Baiklah, dan saya tidak berani mengatakan apapun, dikarenakan kamu harus menemukan alasan semuanya dari dirimu sendiri. Ketika saya besar, saya dipukuli lagi. Saat itu, saya pikir itu kesalahan saya, dikarenakan saya tidak mengikuti audisi untuk pertunjukan. Dan setelahnya, saya menangani urusan saya sendiri dan gak memiliki kebiasaan meminta bantuan kepada siapapun. Belakangan, saya mendapatkan pengakuan atas pekerjaan saya. Terima kasih semuanya. Pada akhirnya, dia hanya ingin berhenti menangis dan juga membuat masalah setelah mengambil biaya perpisahan yang besar. Dia datang untuk mengobrol dengan saya setelah terus-menerus menyebarkan rumor dan memfitnah, baik itu di dalam dan di luar industri. Sebenarnya, rasa sakitnya semakin parah setiap saat, sehingga tidak berhenti menyakitiku. Sebenarnya, saya paham betul kalau saya tidak punya hak untuk menginginkan segalanya, dan saya tidak bisa meminta teman, orang tua, perusahaan, dan lain-lain agar semuanya sempurna. Jangan pernah menyakitiku dan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungiku. Itu sudah cukup. Sebelumnya, saya belum pernah menyebutkan penyakit ini dan saya tidak ingin penyakit ini menjadi apa yang sekarang disebut hype, dalam artian kayak ramai diperbincangkan oleh orang. Namun kini setelah masalahnya selesai, saya ingin kalian mengetahui lebih banyak tentang pertama, depresi adalah semua emosi dan depresi adalah sebuah penyakit dan depresi tidak dapat lagi diatasi dengan memikirkannya atau berbicara. Saya sangat berharap Anda merasakan yang sama seperti saya dalam keadaan seperti itu. Tidak lagi menjadi masalah apakah seseorang benar-benar dipahami dan seseorang akan terus membuktikan dirinya dalam pusaran diskusi, tetapi tidak dapat mengamankan dirinya sendiri. Pelajarilah tentang penyakit mental, perhatikan psikoterapi, itu sangat penting. Penyesalan adalah emosi yang gak berguna.
Kalau begitu, anggaplah ini sebagai kesempatan untuk memberikan dirimu waktu khusus untuk membalikan kontradiksi batin sebelumnya dan membangun kembali dirimu sendiri. Terima kasih atas semua yang kalian pedulikan. Karena cinta membuatku hidup kembali. Aku mengucapkan selamat tahun baru kepada kalian semua dan berbahagialah setiap harinya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana isi postingan panjang dari Zalucy. Dan jikalau ada mistranslate, mohon koreksi ya guys. Dan jujur gua setuju banget sama Zalucy bahwa kita itu harus lebih concern nih guys dengan masalah yang berhubungan dengan psikologi, termasuk depresi dan segalanya. Kita nggak boleh mengabaikannya. Karena bener loh guys, kata Zalucy, itu akan menjadi masalah suatu harinya. Kita masih lebih aware terhadap isu-isu ini. Nggak boleh kita abaikan. Thank you ya Zalucy atas masukannya, thank you so much. Dan jujur, aku mengharapkan semoga Zalucy dapat segera sembuh, segera pulih, dan dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran ya untuk kedepannya, terutama untuk agensi-agensi untuk dapat lebih mementingkan bagaimana kesehatan artisnya. Tidak hanya kesehatan fisik saja, tapi kesehatan mentalnya juga harus diperhatikan. Dan kita juga berharap ya semoga Zalucy mendapatkan keadilan atas perlakuan buruk yang ia dapatkan selama ini. Sementara itu, usai rumor itu menjadi viral dan juga ramai banget diperbincangkan, banyak netizen yang mulai curiga dengan Li Wei yang merupakan mantan bos agensi Zalucy Galaxy Cool Entertainment. Dan pada malam tanggal 1 Januari, Li Wei sudah memposting postingan yang cukup panjang di akun sosial media pribadinya sebagai tanggapan atas tudingan kepadanya. Li Wei mengatakan nih guys bahwa meskipun dia telah keluar dari Galaxy Cool Entertainment pada awal tahun 2023, Zalucy selalu menjadi saudara perempuan yang baik yang tidak dapat dikhawatirkan. Dan setelah dirinya mengetahui bagaimana kondisi dari Zalucy, ia lantas menyatakan keprihatinannya. Dia mengatakan bahwa dirinya mengerti betul bagaimana penggemar yang menyukai Zalucy mulai menyerangnya dikarenakan beberapa kesalahpahaman. Tapi dia membantah bahwa bukanlah dirinya yang melakukan hal tersebut kepada Zalucy seperti yang sudah dituduhkan. Li Wei juga memposting konten yang dia posting di WeChat Moments miliknya untuk peduli dan mendoakan Zalucy sejak dia menandatangani kontrak dengan Zalucy pada tahun 2016. Kemudian beberapa netizen juga mulai curiga nih guys bahwa orang yang terlibat dalam kekerasan terhadap Zalucy adalah mantan manajernya yang bernama Xu Yiro. Sebagai tanggapan, Xu Ryopang mengeluarkan surat pengacara untuk membantah rumor tersebut. Dan pada tanggal 2 Januari, pengacara Yang Xu Guang mengeluarkan pernyataan pengacara yang mengatakan pengacara ini telah dipercaya oleh Xu Junyuan dengan nama panggung Xu Yiro sesuai dengan hukum untuk melaksanakan masalah hukum terkait dengan pelanggaran reputasinya dan kepentingan yang sah serta upaya untuk melindungi hak-haknya. Pernyataan pengacara juga mengatakan bahwa informasi bahwa Xu Junyuan memukul Zalucy dan menutup biaya pemutusan hubungan kerja setinggi langit itu nggak benar. Jadi intinya adalah Xu Yiro ini kayak membantah bahwa bukanlah dia gitu loh yang melakukan hal tersebut kepada Zalucy, dan dia juga akan mengambil tindakan hukum. Di sisi lain ada juga seorang penulis skenario namanya adalah Yu Zheng, dan Yu Zheng juga telah menanggapi terkait tudingan yang dilontarkan kepadanya. Jadi ada tudingan nih guys bahwa dia dan Xu Yiro adalah sahabat baik, dan oleh karena itu dia ini kayak dicurigai telah membantu dalam penindasan terhadap Zalucy. Namun hal itu udah dibantah nih oleh Yu Zheng. Dalam postingannya di Weibo, dia mengatakan bahwa topik hangat yang dibicarakan itu nggak ada hubungan dengan dia, dan dirinya juga nggak tahu menahu siapa yang memukul siapa. Kemudian di poin kedua dan juga ketiga, dia mengatakan Zalucy adalah pendatang baru yang belum pernah terlibat dalam industri hiburan. Begitu saya datang ke sini, saya memberinya peran penting dalam The Phoenix Prisoner, bahkan tanpa mengikuti audisi. Kemudian artikel tentang Green Tea sudah lama diklarifikasi juga. Setelah kejadian tersebut, kami juga sesekali bertukar pesan WeChat dan bertemu dengan antusias. Dan selainnya dia juga mention akun Weibo-nya Zalucy dan meminta agar Zalucy mengatakan sesuatu. Mengapa dia bisa disebutkan telah mengganggunya. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa sebelum sang aktris menjadi populer, dia telah merekomendasikannya kemana-mana. Dan Zalucy juga berbicara dengan serius dan juga tulus. Namun sekarang, dia bertanya mengapa Zalucy seperti menuangkan air kotor ke dirinya. Dan tidak hanya mention Zalucy, dia juga mention Xu Yiro di poin terakhir. Dan berikut adalah statementnya. Saya pikir semua orang yang menegur saya sakit. Dan Xu Yiro, bisakah kamu berhenti melibatkanku dalam hal-hal burukmu? Sejak kamu memasuki industri ini, aku telah menjadi penolong dan pendukung bagi semua orang. Apa artinya jika api membakarku? Mulai sekarang, aku tidak akan berani memuji atau menyentuh artis orang lain. Dan kemudian banyak netizen yang sudah memberikan reaksi terhadap postingan dari Yu Zheng tersebut. Beberapa juga meninggalkan komentar yang mengatakan bahwa Zalucy tidak pernah menyebutkan nama siapapun. Jadi mengapa ya dia melabelinya atau mention Zalucy seperti itu?
Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Antar komennya di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Sulki pamit dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan formasi. Mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.